Jadi mohon bantuan kolaborasi dan juga kooperatif dari teman-teman semua untuk pelaksanaan kegiatan lokal karya 1 yang agar tertib lancar sampai nanti selesai sesinya. Dan harapannya pulang dari sini dapat ilmu, dapat suasana yang baru, yang kemarin jenuh-jenuh ya, laptop gitu ya, daring, tugas, dudek gitu ya, belum lagi forum komunikasi, belum menjawab jawaban gitu ya. Jadi kita bersenang-senang hari ini. Jadi jargonnya sedang apa Bapak Ibu hari ini? Jawabannya bersenang-senang. Iya ya. Ya saya mau kompak dong. Yuk kita semangat ya. Biar masa kalah gitu ya sama anak-anak SD yang semangat luar biasa. Bapak Ibu juga pasti luar biasa. Sedang apa kita hari ini? Oke, tepuk tangan dulu yang paling mulia Bapak Ibu semuanya. Iya, ini sambil rekan saya, Bapak Ijul yang paling ganteng karena ada bidadari cantik di sana Bu Ika. Jadi persiapan kita mau games. Kalau katanya kan bahasanya dulu tak kenal maka tak sayang. Di change, kalau sama CGP saya mungkin kenal, Bu Ika dengan CGP-nya pasti kenal, Pak Ijul dengan CGP-nya pasti kenal. Tetapi bagaimana dengan CGP saya dan Bu Ika? Apakah berkenalan atau baru ketemu? Apalagi berbeda jenjang. Biasanya kan jarang berinteraksi. Kenapa? Karena 9 bulan yang udah dikurangi 2 bulan, jadi 7 bulan ke depan kita akan terus bersama-sama Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu adalah rekan seperjuangan di angkatan 10. Harapannya Bapak Ibu nanti pas lulusan saya gak kenal sama ibu itu. Pas ketemu di jalan, Bu saya loh CGP angkatan 10, oh gak kenal. Jadi di sini kita berkenalan dulu, ya. Nanti kita ada gamesnya. Kita akan bermain dari pagi sampai siang, dipandu oleh saya, kemudian Bu Ika dan juga Pak Ijul. Nah, Bapak Ibu pernah ke Amerika nggak? Kalau nonton film-film yang bernuansa Amerika, biasanya yang ciri khasnya itu apa sih? Belum aksi. Oh, yang pakai apa biasanya? Kalau yang udah lawas-lawas atau vintage? Cowboy, bener, ciri khas banget ya. Kalau cowboy ciri khasnya apa? Pakai topi bunda, kulit, naik kuda, kemudian biasanya bawa pistol, dong. Ya, nanti kita akan bermain namanya permainan cowboy. Ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, tolong maju, yuk bangun maju depan kita buat lingkaran. Kemudian ketika musik berhenti, saya bilang misalnya saya dor ke Pak Riyadi yang di dor harus duduk, oke? Kemudian yang di sebelah kiri dan kanan Pak Arjun harus cepat-cepat menyebutkan namanya. Nama yang bisa punya, misalnya nama sendiri. Enggak, nama punya. Coba dulu. Misalnya simulasi ya, simulasi dor. Nah, ini cepat-cepat. Nah, enak kalau aku ada Siti gitu. Gitu ya. Kenalan dulu. Itulah serunya. Kalau sudah kenal, nggak boleh. Kalau boleh, ya, nanti kalau yang kalah mundur dari barisan. Oke, yang kalah mundur dari barisan. Jika nanti saya bilang putar 1 arah jauh. Putar 2, putar balik ke arah kiri. Paham? Oke. Siap, Pak. Paham? Bersiap semuanya. 1, 2, 3. Asik, siap-siap. Lihat posisi Bu Ilsi. Hati-hati menuju siap, Mbak. Siap kita? Iya. 1, 2, 3.
Mereka masuk. Aku pandang goyang aja. Putar lagi. Yang berikut silakan mundur. Ayo kita mulai lagi konsentrasi. Silakan mundur. Oke, tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi kita semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, sudah bersama, sudah panas, ya, sudah panas, sudah bersemangat, sudah senang-senang ya di awal. Ada yang sampai nggak konsen nyebutin nama sendiri. Padahal instruksinya adalah menyebutkan nama temannya. Dan itulah memang fakta yang terjadi di lapangan bersama anak murid kita. Terkadang kita menginstruksikan apa, mereka nanduknya apa. Dan memang sebagai guru nggak boleh marah, gitu ya. Itu filosofi dari permainan ini. Dan juga kita harus saling berkenalan satu sama lain. Baiklah Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Yosi Abdul Ferdiana. Saya adalah pengajar praktik angkatan 10 bersama rekan-rekan satu kelas, ya. Oke, silakan. Ya, satu kelas bersama Pak Ijul dan Bu Ika. Jadi Bapak Ibu, kita akan bersama-sama satu hari ini, gitu ya, di kelas 1 dengan 18 orang, kurang berapa ya? Ada yang hadir ya, satu orang ada sakit. Jadi 20 orang dalam satu ruangan ini akan bersenang-senang pada hari ini. Bapak Ibu izinkan saya berkenalan sambil memberikan inspirasi sebagai seorang guru apa yang sudah saya lakukan selama 1 bulan ini. Saya, Yosi Ferdiana, selama 1 bulan ini, hal yang menginspirasi saya adalah ada seorang siswa saya yang dikatakan juru kunci atau nakal di sekolah saya yang mau lulus, sudah lulus ya sekarang di kelas 9. Dia tiba-tiba seminggu yang lalu mendatangi kantor, mendatangi saya. Kemudian dia berkata kepada saya, terima kasih Bu Anggun, Miss Anggun sudah mengajari saya rindu dengan Miss Anggun, saya kangen sama Miss Anggun, boleh nggak saya panggil Miss Anggun Mami? Dan itu yang membuat saya terharu karena anak ini notabene adalah anak yang anak yang dikatakan juru kunci di kelasnya. Hal itu ternyata hal-hal yang menyentuh seperti ini adalah yang menginspirasi saya untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Dan perkenalan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, yaitu Bapak Ijul Firdaus yang paling ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya PP angkatan 10 bersama Bu Anggun dan Bu Ika pada kelas ini. Saya Ijul Firdaus. Hal yang menginspirasi 1 bulan terakhir dan sangat berkesan bagi saya yaitu ketika Parenting Day. Di situ kita mengundang semua orang tua dengan siswa duduk berdampingan mereka
kita buat kegiatan-kegiatan, ada suasana gembira dan suasana haru di dalamnya. Sangat mengesankan bagi saya situasi tersebut. Selanjutnya mungkin Bu Ika. Baik, terima kasih Pak Ijul. Mohon izin berdiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri dan izin menyempurnakan serta melengkapi kalau tadi Bu Yosi itu mengenai pengalaman yang menginspirasi bersama siswa, sedangkan Pak Ijul tadi bersama orang tua. Nah, saya bersama rekan sejawat. Jadi Bapak Ibu, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Rika Widiawati, instansi SMA Negeri 1 Banjarmargo. Dalam waktu 1 bulan ini yang menginspirasi adalah satu kalimat yang itu menjadi sebuah prinsip dalam hidup saya adalah tetaplah berbuat baik apapun itu keadaannya. Itu yang saya pegang Bapak Ibu. Kemudian saya mengambil inisiasi, saya mendampingi teman saya yang mengambil SK P3K di Gedung Sumpah Pemuda Pekorwai Halim kemarin gitu ya. Beliau ini dalam kondisi yang sudah HPR hari itu melahirkan. Jadi saya berinisiasi untuk mengantarkan beliau, mendampingi, kemudian membuat beliau itu merasa nyaman sehingga dia bisa mengambil SK itu dengan baik. Kebetulan beliau sesi 2 jam 12 siang gitu. Jadi saya juga menyiapkan popoknya, kemudian perlengkapan melahirkan, kemudian mengurusi dia di Bank Lampung, membuat rekening yang baru, mengantarkan sampai di depan Gedung Sumpah Pemuda. Begitu Bapak Ibu. Jadi prinsip dalam hidup saya adalah tetaplah berbuat baik dengan siapapun dan dalam kondisi apapun, meskipun orang itu juga tidak pernah menghargai perbuatan baik kita, tapi tetaplah berbuat baik karena kita sebagai manusia harus selalu tetap berbuat baik. Itu saja hal yang menginspirasi. Terima kasih Bu Yosi, inspirasi dengan siswa, Pak Izul inspirasi dengan orang tua, dan saya inspirasi dengan rekan sejawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu, itu adalah perkenalan dari kami PPI ya, dan menceritakan hal yang paling menginspirasi 1 bulan terakhir sebagai seorang guru. Nah, sekarang bagiannya Bapak Ibu untuk berkenalan, asal instansinya dari mana dan inspirasi apa yang Bapak Ibu dapatkan 1 bulan yang lalu pas mengikuti guru penggerak. Ya, gitu ya. Bagaimana, apakah ada perubahan di kelasnya? Silakan Bapak Ibu bercerita. Nah, bagaimana nih Bu Ika? Mau ceritanya? Maju ya, ke depan-depan atau berdiri ya? Berdiri aja. Oke, berdiri ya. Oke, kita lempar dulu deh ke forum. Siapa yang mau berkenalan dan bercerita? Oke, ada ibu cantik di sini. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Susanti dari SD Negeri Kencana Mas dan penawar utama. Ada hal yang menginspirasi saya selama saya mengikuti dari kegiatan CGP ini, benar-benar membawa perubahan di dalam kelas saya yang tadinya penuh kebukuan, bukan kebencian, penuh kebukuan, luar biasa menjadi berubah menyenangkan. Karena apa? Inti yang saya dapat itu berpihak kepada guru, membebaskan mereka untuk bereksplorasi, bukan guru sebagai center tetapi murid yang sebagai pusat yang harus kita turuti, tetapi tetap ada batasannya. Dan sumpah itu membawa suatu perubahan, bahkan kepala sekolah pun mempertanyakan, kok bisa? Kenapa yang lain tidak? Nah, sedikit demi sedikit memang bukan kesombongan, bukan sombong rasa kita, tetapi kita harus sharing. Ya. Tetapi lebih ke arah sharing, mengajak, bukan mamer. Ya, bukan mamer. Karena saya paling gak suka kalau dianggap, karena gini Bu, CGP itu kalau di luar kita dianggap super sombongnya. Jadi saya pengen membantah itu semua. CGP itu membantu, menjembatani apa yang sudah didapat, kita sharing, bukan cuma pamer, ditularkan. Tadi teman-teman juga gitu ya,
Pasti di sekolah itu ada teman yang kurang bisa menerima perubahan baru, ya kan? Pasti sama, ya. Masalah kita itu sama. Cuman ada pendekatannya. Tetap harus ada pendekatan. Cara kita pun dengan sesama teman itu beda. Apalagi ketemu dengan yang senior, yang lebih tua dari kita. Caranya gampang, ada satu. Saya bantu. Saya tanya ibu bisanya apa? Rata-rata yang paling senior itu tidak bisa IT. Hanya punya, tapi nggak bisa menggunakannya. Bahkan untuk membuka PMM pun wassalamualaikum, tidak bisa. Jadi saya hanya bilang, ibu untuk membuka ini bisanya apa? Oke, saya di TK. Ya sudah, saya ngerti. Seperti itu. Ya, jadi bahasa yang saya dapat untuk menguatkan saya kepada teman-teman itu adalah tetap berbagi, meskipun kau susah. Jangan berhenti untuk berbagi. Itu aja yang saya dapat. Demikian cerita saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk lingkaran buat Bu Dewi. Terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin dari kelompok tengah. Oh, Pak Sultoni, siap. Oke, yang paling ganteng. Ya, Pak Yati. mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cerita yang inspirasi untuk saya beberapa minggu yang lalu ada seorang wali murid yang ke kantor karena kebetulan anaknya agak lumayan. Jadi dia menceritakan semuanya, tetapi endingnya dia, Pak, pokoknya saya pasrah bokoan ke sampean. Dari bahasa itu kayaknya langsung mengena pada diri saya. Intinya dengan kita memberikan kepercayaan kepada pendidik atau ke guru, karena saya juga punya anak, itu akan membawa sebuah motivasi yang besar, sehingga rasa perhatian kita ke anak didik itu lebih. Jadi saya sendiri dengan adanya perhatian komunikasi dengan orang tua yang baik, itu kita tidak akan mungkin menjadis atau memberikan sanksi ke anak apabila anak itu maaf tidak berangkat atau tidak mengerjakan tugas. Tetapi di saat kita mengetahui latar belakangnya dari cerita orang tuanya, dari sekitarnya, itu kita akan memberikan sebuah solusi yang terbaik untuk anak didik kita ke depan. Itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super sekali. Kita kasih tepuk segitiga buat Pak Sultan. Oke, terima kasih. Baik, untuk di sini siapa yang mau mewakili? Pak Riyadi. Oke, monggo. Oke, terima kasih. Gua angkut imbang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dulu. Sedikit saya akan bercerita berkaitan dengan setelah lokal karya nol ya. Satu. Pada tanggal 23 Maret ya 2004. Di situ dalam kaitannya karena setelah itu libur saya masuk kelas hanya 1 minggu ya. Sampai sekarang karena dalam proses mau jalan-jalan ya kaki. Itu dengan anak sedikit ada perubahan. Memang tadinya saya cenderung mengajar itu konteks buku ya. Kalau masuk langsung suruh moto materi rangkum. Nah gitu aja. Setelah itu kita bahas. Kalau sekarang saya hanya mengasih judul besarnya saja buat kelompok. Nanti kita bahas. Tapi yang masih kaitannya masih belum seberapa berjalan ya, karena belum bisa masih ya.
Itu sedikit cerita berkaitan dengan kelas. Kalau berkaitan dengan teman sejawat, ya banyak sekali yang bertanya untuk bagaimana caranya lulus di CGP 11. Sedikit saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tambahan Pak Firza ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di Loka Karya 1, teman-teman. Saya sebenarnya di sini merasa ya paling mudah lagi semuanya. Karena sebenarnya agak ketinggalan, mohon maaf Bapak Ibu, saya cerita, saya ikut CGP ini sebenarnya dari angkatan 78 itu ingin ikut, tapi dorongan itu belum ada. Dorongan itu karena dari teman-teman dari Bandar Lampung, karena saya dari Bandar Lampung, dorongan keras, kamu tidak ada pergerakan apa-apa pulang bawah, tidak ada, karena tidak ada motivasi. Akhirnya ikut, akhirnya ya CGP 10 ini. Walaupun teman-teman saya sekarang udah PP dari Pasil, tapi yang dikit semangat gini. Ketika 1 bulan terakhir, sebenarnya apa yang diterapkan kita selama ini itu sebenarnya sudah terjadi sebelumnya. Apalagi teman-teman yang sudah mengajar berpengalaman berpuluh tahun. Ya, anggap saya udah 15 tahun, 10 tahun terakhir di Bandar Lampung, 5 tahun di Tulang Bawang. Memang ketika saya ngajar pada saat tahun 2019 waktu terima PNS di sini, itu saya kembali down, kembali seperti dibilang Pak Riyadi, cuma bawa buku, kerjakan LKS anak-anak. Itu anakku senang banget yang seperti diajarkan dari CGP. Memang itulah dasar-dasarnya. Kita kembali lagi mengajar seperti aturan yang sebenarnya, kembali lagi pemikiran diajar dewantara, kolaborasi, apa tadi, yang tanggung jawab kita sebagai guru itu benar. Tapi masalah konsistensi saya tidak tahu ya. Apakah nanti setelah jadi guru penggerak saya bisa menggerakkan itu kita lihat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus bisa Pak konsisten. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah disampaikan Pak Ijo. Harus bisa. Itu tantangan kita. Sekarang Bapak Ibu kan di fase tergerak dengan mengikuti kegiatan guru penggerak. Itu sudah tergerak Bapak Ibu. Nanti bergerak. Bagaimana Bapak Ibu mengimplementasikannya kepada murid, kepada rekan sejawat, dan tentu saja kepada diri sendiri terlebih dahulu. Dan akhirnya menggerakkan. Bukan berarti Bapak Ibu tuh ayo ikut, bukan. Tetapi terkadang apa yang Bapak Ibu lakukan dengan hati akan menyentuh hati orang lain, sehingga dia akan terinspirasi dan mengikuti Bapak Ibu. Itu pun sudah menggerakkan. Baiklah Bapak Ibu, karena kita nggak bisa semuanya, mau kita cerita inspiratifnya sangat luar biasa. Kalau dijadiin buku luar biasa ya Bu Ika ya, cerita-cerita teman-teman kita ini. Nah, kita lanjutkan saja sesi selanjutnya, yaitu tentang tujuan loka karya kita. Yang pertama ini apa? Selain tadi bersenang-senang, ini adalah tujuan umum dari penyelenggaraan loka karya 1. Ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama adalah peserta dapat merefleksikan peran, nilai, serta kompetensi guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. Bapak Ibu sudah belajar di modul 1.2 ya. Jadi kita merefleksikan Bapak Ibu. Jadi memang proses pembelajaran di guru penggerak ya akan berbeda Bapak Ibu. Biasanya kan diajarin dulu baru tahu ya. Kalau ini Bapak Ibu belajar mandiri, kemudian kita ada elaborasi pemahaman, ya kan? Kemudian ada persamaan persepsi di lokasi. Nah, kita refleksi ya. Jadi yang kedua adalah peserta dapat memahami pengertian dan arti penting komunitas praktisi. Ya. Kemudian peserta dapat memetakan komunitas praktisi di daerahnya. Peserta dapat merefleksikan peran guru penggerak di dalam komunitas praktisi, dan peserta dapat memahami optimalisasi dampak komunitas di satuan pendidikan. Ini adalah agenda atau tujuan belajar kita pada hari ini. Oke, next Pak Ijo. Oke, menu belajar. Ya, apa saja yang akan kita pelajari
pelajari yaitu ada menunya. Jadi kalau di rumah makan pasti dikasih menu mau pesen apa. Nah ini sudah ada daftar menunya, yaitu kepemimpinan dalam diri. Jadi ada aktivitas untuk menjelaskan hubungan mindset pemimpin pembelajaran di konteks sekolah. Kemudian kita akan melakukan diskusi tentang komunitas praktisi. Lalu Bapak Ibu akan memahami tentang komunitas praktisi di sekelilingnya untuk mengidentifikasi dan memetakan komunitas praktisi apa saja. Lalu peran guru penggerak dalam menggerakkan komunitas praktisi. Dan yang terakhir adalah optimalisasi dampak komunitas praktisi terhadap murid. Karena muaranya guru penggerak adalah terhadap murid. Oke, next Pak Iju. Baik Bapak Ibu. Jadi ini adalah salah satu tema yang sangat penting dalam guru penggerak, yaitu kesepakatan belajar atau kesepakatan kelas. Dimanapun Bapak Ibu berada, mau jalannya agar tertib lancar, kita harus sepakat bersama. Kalau yang menentukan kami, otomatis Bapak Ibu kadang-kadang menunggu, itu kan mau Bapak, bukan mau kami. Tetapi kalau ada kesepakatan, itu berarti ada kelegowoan antara dua pihak, keikhlasan antara dua pihak. Ya, jadi kita akan buat kesepakatan bersama terlebih dahulu Bapak Ibu agar acara kita ini tertib lancar. Gimana Pak Riani? Saya bukan di awal ya di bawah Silent boleh? Makanya ada suara. boleh? Boleh? Silent boleh? Silent boleh? Kayaknya berat banget ya. Boleh kan dibilang langsung bikin status mohon maaf hari ini jangan diganggu lagi. Iya, jadi sekolahnya Bapak Ibu silent. Tetapi kalau memang urgent, maksudnya tidak ada suara supaya tidak mengganggu rekan yang lain yang sedang fokus. Tapi kalau misalnya memang ada urgent ya untuk dihubungin, silakan izin keluar dari mata pembuluh. Ya. Kita fleksibel tadi, kata Pak Bulan menyenangkan ya. Oke lanjut. Kemudian efisiensi waktu belajar. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Oke. Kita mau istirahat jam berapa? Ada Pak, ada kopi aman, ada kopi break aman. Viko udah ngantuk juga ya. Ada kopi break, kopi breaknya tidak sambil break. Boleh kopi tidak sambil break karena kita sudah potong di awal. Silakan nanti secara bergantian boleh ngambil, tapi kita terus bawa ke sini bergantian. Jadi tidak dengan break, boleh ngopi tapi tidak dengan break. Oke? Lanjut. Masuk kita isoman jam berapa? Mau istirahat? Jam 12 teh, sepakat? Masuk lagi jam berapa? Iya, ya. Jadi kalau telatnya masuk, satu orang pun telatnya masuk mundur ya pulang. Siapa yang mau jadi timekeeper kita Pak di kelas ini? Masuk kami. Pak Kuda. Ayo setuju Pak Sultan. Oke, Pak Sultani ya sebagai timekeeper-nya ya. Oh, Pak Sultani. Doanya panjang. Ya, nanti Pak Sultani untuk mengingatkan teman-teman, baik itu di kelompok Pak Sultani maupun di kelompok lain ya. Jam 12.55 sudah ada di dalam ruangan kelas. Jam 1 kita mulai belajar. Oke? Lanjut ya Bapak Ibu ya. Sepakat ya, aktif berdiskusi, sepakat? Sepakat? Bergembira bersama, sepakat? Menerima pendapat, perbedaan, toleransi apapun itu, silakan. Jika Bapak Ibu punya pendapat, keluarkan silakan tapi tidak menjatuhkan. Ya. Maaf ya. Iklan. Oh dia sleep. Fleksibel. Oke, baik. Nah ini kita kesepakatan